Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi Novanto dengan NIM 11 2018 11542 pada kelompok A114618. Di sini saya akan menjelaskan SDM-nya. Ini pada business understanding-nya ini terdapat problem yang mana akal angka sulit dalam memprediksi banyaknya jumlah kemasan dalam suatu data tabel, yang mana sehingga membuatnya sulit untuk mempresentase dari setiap kemasan yang ada pada tabel tersebut. Nah, secara objektifnya di sini akal angka itu untuk mencari presentasi dari setiap jenis kemasan atau style yang ada pada tabel dataset yang ada. Nah, untuk data understanding-nya, untuk mencari data prediksi atau perkiraan dari data yang dikumpulkan itu meliputi dari berbagai macam brand, negara, rating, kemasan ramen instan tersebut, dan juga sudah direview oleh berapa banyak yang sudah mereviewnya. Yang mana dari data tersebut tuh diperoleh beberapa atribut, yaitu review, brand, variety, style, country, stars, sama top 10. Yang mana review ini meliputi banyaknya orang yang sudah mereview. Terus brand itu adalah merek dari ramen instan tersebut. Variety ini adalah rasa dari ramen instan tersebut. Terus style ini adalah kemasannya. Country ini adalah negara produsennya. Stars itu rating. Nah, lalu pada ketiga adalah data preparation, di mana terdapat 1500 terdapat 1954 data tanpa noise dan missing value. Dan terdapat modeling yang mana dalam hal ini Akalanka akan melakukan prediksi pada style yang ada dari banyaknya data, yang mana data yang diperlukan itu adalah atribut style, sedangkan yang tidak diperlukan itu adalah yang review, brand, variety, top, sama stars. Nah, untuk pada evaluationnya, yang mana atribut yang tidak berpengaruh dalam memprediksi data ini ialah style yang sangat berpengaruh. Sedangkan yang tidak berpengaruh sehingga yang tidak dijadikan indikasi oleh akal angka ialah review, brand, variety, country, dan top 10. Nah, untuk deploymentnya, akal angka dapat membuat presentasi yang lebih tinggi dalam memprediksi atau memperkirakan data yang ingin dia cari dengan lebih sedikitnya variasi dari indikasi yang diperlukan. Dimana untuk meningkatkan persentase dari data yang ada, akal angka dapat dengan mengurangi banyaknya variasi kemasan yang ada, sehingga dalam perhitungan persentasenya nanti terdapat sedikit variasi, yang mana dengan sedikitnya variasi tersebut dapat meningkatkan persentase dari data yang akan diprediksi atau diperkirakan tersebut. Setelah dari sini, selanjutnya saya akan menunjukkan untuk bagian codingnya, yaitu yang pertama adalah untuk import data, yang mana mengimport NumPy, Pandas, dan juga sklearn. Lalu setelah itu melakukan import data, yang mana kita mengimport data set yang sudah dimiliki sebelumnya, lalu mengimportannya ke Google Colab, sehingga nanti dari Google Colab kita bisa mengakses dataset tersebut. Nah, yang mana saya menggunakan CSV dan header 0, yang mana datanya dimulai dihitung dari 0. Lalu saya menghitung berapa banyaknya jumlah dari baris atau dari banyaknya data, sehingga berguna untuk nanti di tahap berikutnya akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya untuk ramen dataset head ini untuk menampilkan data beberapa data teratas dari dataset tersebut, sehingga dapat kita lihat yang mana yang sudah dijelaskan tadi terdapat review, brand, variety, style, country, stars, sama top 10. Yang mana dalam 5 teratas ini terdapat brand New Touch yang sudah direview oleh 2.580 orang dengan
mereka punya rasa atau variasi sendiri dengan kemasan cup dari Jepang dan di rating dengan 3,75. Lalu ada beberapa jenis lainnya seperti Jasway, Nissin, Weili, Ching Secret, dan lain sebagainya hingga data terakhir. Nah, lalu karena kita akan menggunakan style ini untuk memperkirakan berapa banyaknya jumlah salah satu dari setiap jenis yang ada, ramen dataset ini kita ambil bagian label yang style, kita factorize sehingga mengubah string yang ada dari label style ini menjadi unique integer. Setelah diubah, selanjutnya mendrop beberapa label yang tidak dipakai. Untuk hal ini karena kita lebih fokuskan ke style, maka dengan cara ramen dataset ini di drop nama labelnya, terus satu ini adalah aksesnya, mana kalau 0 berarti itu baris, 1 itu kolomnya. Kita lakukan terus. Setelah melakukan ini kita bisa mengecek apakah benar sudah terhapus atau belum dengan ramen dataset head lagi. Dan setelah melakukan beberapa kali penghapusan label, kita telah didapati hanya tinggal label yang kita inginkan, yaitu style, yang mana label style ini sudah difactorize, yang mana berarti 0 itu untuk cup, yang mana unique integernya itu adalah 0, 1 untuk pack, 2 itu untuk tray, dan 3 itu untuk bowl. Nah, setelah kita memiliki data ini yang mana ntar untuk diprediksi, kita ubah data tersebut ke NumPy. Nah, kita bisa untuk melakukan pengecekan apakah data sudah di NumPy atau belum, kita bisa untuk di printkan atau dicetak. Nah, setelah itu saya membagi dataset menjadi 1760 untuk data training dan 194 untuk testing, yang mana setelah saya bagi untuk data training dan data testing, kita bisa ngecek dimana data trainingnya itu ada apa aja dan berapa jumlahnya, dan plan-nya ini kan sama dengan yang dicari, berarti benar. Lalu data testing bisa kita cetak juga. Setelah itu nah ini untuk pemodelan, mana kita klasifikasi untuk decision tree classifier. Lalu setelah itu model datanya divide, yang mana input divide input trainingnya dan label trainingnya. Setelah itu hasilnya nanti itu merupakan dari model predict dari si input testing ini. Kita bisa lihat tabel sebelumnya dan hasil prediknya. Lalu kita bisa mengecek 0 itu untuk cup, 1 untuk pack, 2 untuk tray, dan 3 untuk bowl. Maka kita melakukan pengecekan benar cek 0 itu bila hasilnya itu 0 atau sama dengan yang ada dari hasil predik ini, dimana hasil ini kan nanti dia keluar. Nah, hasil itu setara tidak dengan 0. Nah, kalau misalkan mereka setara, maka dijumlahkan sehingga dapat melakukan perhitungan seperti ini, dimana didapati hasil yaitu cup 28 data, yang bukan cup itu adalah 166 data, dengan total dari 194 dari hasil itu, maka didapati persentase, yang mana dari total 194 itu pakai untuk menjadi persentase, yang mana hasil cup dibagi dengan total yaitu 194, maka didapati persentase yaitu cup hanya 14%. Sehingga persentase yang dilakukan angka-angka ini kurang terlalu begitu efektif untuk mencari berapa banyak persentasenya, dikarenakan banyaknya variasi kemasan, yang mana ada sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.